Kan pameran Pak Yos Suprapto kan sempat jadi polemik Pak, dan itu ada salah satu beberapa lukisan gambar yang diduga mirip dengan. Iya, siang tadi saya baru dengar dari Mas Arif mengenai itu. Menurut saya itu kreativitas seniman yang harus kita hargai, dan juga bentuk sebuah bentuk sebuah aspirasi politik yang dituangkan dalam sebuah lukisan yang juga harus kita hargai. Jadi kalau dipamerkan, ya kita kan katanya negara demokrasi. Saya kira nggak ada masalah. Walaupun ada beberapa lukisan yang tidak boleh dipamerkan gitu Pak. Ya saya kan nggak tahu yang lukisan yang mana yang boleh dipamerkan. Tetapi saya kira itu bentuk kreativitas seniman yang harus kita hargai, dan juga kalau ada kritikan seperti yang saya dengar juga, itu bentuk sebuah aspirasi politik juga yang harus kita hargai. Mungkin menyarankan untuk kembali dipamerkan, Pak? Oh, dipamerkan itu nggak ada masalah, tapi kan kewenangannya nggak tahu di galeri atau di kementerian, nggak tahu. Pernah melihat mungkin contoh di sana beberapa media? Ya tadi ditunjukin sama Mas Arif. Ya, biasa-biasa aja. Kita ini kan biasa sih. Menurut Bapak bagus atau gimana? Apanya? Lukisannya Pak. Ya belum nonton langsung. Menyayangkan Pak batalnya itu yang cara pandang lukisan itu. Ya seperti tadi saya sampaikan, itu sebuah kreativitas yang harus kita hargai, sebuah aspirasi politik yang dituangkan dalam sebuah lukisan juga itu kita hargai. Ya kalau polemik yang muncul di situ, mungkin tanggapannya Bapak sebenarnya apa itu perlu terjadi atau menyayangkan nggak Pak adanya pro kontra karena lukisan itu? Ya mungkin ada pertimbangan yang lain, kan saya nggak tahu. Ya. Baik, kita kembali kepada persoalan percakapan Nila Setitik rusak susu sebelanga. Ya, ini yang kita bisa bayangkan bagaimana rasanya ya, seperti ketika rencana perhelatan Piala Dunia ya U20, kalau tidak keliru di situ dikatakan kemudian tiba-tiba batal ya gara-gara ya Nila Setitik ya rusak susu belanga ya. Susu sebelanga artinya masa depan persepak bolaan Indonesia, nama baik Indonesia tercemar di seluruh seantero dunia. Tapi kita tidak bicara soal bola kali ini, kita bicara tentang sebuah lukisan ya, potret imajinasi tangkapan seorang seniman dari kegelisahan diri dan advokasi terhadap nilai-nilai ya, di mana seorang Pak Yos Suprapto mencoba untuk mengekspresikan tentang sikap politiknya, standpointnya ya, terkait dengan Pak Jokowi. Sosok ini yang disinyalir merupakan tokoh yang digambarkan di dalam 5 lukisan yang ada yang dianggap batal ya, batal. Dan kemudian ini mendatangkan keresahan dari berbagai macam pihak dan disambar oleh para politisi-politisi atau pendukung-pendukung yang ingin ya membumi hanguskan Jokowi di Republik ini, sama seperti Pak Deddy Sitorus yang ingin membumi hanguskan, melenyapkan nama Pak Jokowi itu disebut dalam ruang yang disebut dengan ruang partai PDIP ya. Apakah bisa? Saya tidak yakin ya. Tapi oke, kita kembali kepada persoalan 5 misteri dari sebuah lukisan yang oleh pihak-pihak lain menganggap ini sesuatu katakanlah pencederaan terhadap kebebasan berekspresi dalam seniman ya, oleh seorang seniman. Nah, saya kira sayang sekali ya kalau tanggapan pikiran ini terus-menerus digaungkan, karena bagaimanapun juga seni itu juga punya etika ya, apalagi ketika dia mau masuk ke dalam sebuah rumah yang bernama Galeri Nasional yang dimiliki, yang ownernya adalah pemerintah. Nah, pemerintah di situ kan mestinya harus netral. Jadi kalau ada karya-karya seni yang kemudian ingin masuk dipamerkan dan mengambil sebuah stand position atau standing position
untuk ya mencemarkan nama baik seseorang, apalagi itu berbicara tentang secara historis kepada seorang presiden, saya kira itu bukan tempat yang baik ya untuk dipamerkan. Nah, pasalnya sudah dijelaskan baik oleh Menteri Kebudayaan Pak Fadly Lizon dan juga dalam beberapa media-media yang dituliskan bahwa pasalnya sudah sederhana ya, bahwa tidak ada kesepakatan antara kurator ya yang bertugas untuk menghimpun, merawat, memamerkan dan seterusnya terkait dengan mana-mana saja lukisan-lukisan yang ingin ditampilkan ya. Dan dalam beberapa negosiasi memang ada 2 yang sudah diturunkan, artinya tidak jadi dipamerkan, tetapi sang pelukis ingin tetap memasukkan 3 lukisan yang lain yang menurut penilaian kurator dan juga Pak Menteri Kebudayaan sudah mengatakan bahwa ada nilai-nilai etika yang tidak diperhatikan di situ ya, terkait dengan juga persoalan lukisan yang agak berbau sedikit seksis ya, seperti itu yang ya nanti tidak baik bagi masyarakat. Karena bagaimanapun juga sebuah karya seni itu juga selalu bertanggung jawab pada prinsip ya keutamaan, prinsip-prinsip nilai ya, moral, etik juga seperti itu. Apalagi kalau kita bicara tentang persoalan politik Pak Jokowi ini kan barang yang tidak bisa kita pastikan bahwa memang telah terjadi sebuah situasi sebagaimana tangkapan sang pelukis ya. Artinya kita ini yang bukan pelukis sebenarnya kalau mau melukiskan Pak Jokowi juga pasti gambarnya berbeda ya. Nah, ini yang kemudian kita coba hilangkan. Saya kira ada ruang yang masih bisa digunakan oleh sang pelukis dalam hal ini. Paling tidak kan lukisan itu sudah tersebar di media sosial, ya nggak apa-apa saja sebagai sebuah konsumsi. Toh selama ini Pak Jokowi nggak pernah kok meributkan persoalan itu, bagaimana wajahnya digambar dengan cara apapun, ya bebas-bebas saja. Bahkan seorang seniman sekelas Butet juga melukis beliau dengan tangkapan standing position sebagai antitesis terkait dengan kiprah Pak Jokowi. Tidak ada yang menggugat dan sebagainya ya. Jadi saya kira ini mungkin persoalan internal antara pelukis dan juga kurator dan ada kaitannya dengan konteks misi Galeri Nasional. Ini juga mesti harus ditimbang baik oleh seorang pelukis. Ya, kalau perlu juga silakan saja dijajarkan di jalanan juga nggak apa-apa ya, publik bisa lihat kok. Bukan sesuatu yang kemudian diharamkan untuk dipamerkan. Ada banyak ruang-ruang yang diisi, tetapi tentu selalu juga ada ruang-ruang yang tidak bisa kemudian orang bisa masuk begitu saja ya. Jadi kita tetap menghargai ekspresi seni dari seorang pelukis, seniman atau apapun, tapi juga kita perlu menghargai bahwa ruang kita ini bukan ruang tunggal. Memang pamerannya tunggal, tetapi tentu penikmatnya tidak tunggal ya. Penikmatnya jamak, penikmatnya adalah publik yang tentu terpetakan dalam standing position masing-masing secara politik. Dan ini kan bisa saja menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi poin saya adalah persoalan ini adalah soal kurator lah, komunikasi kurator yang belum pas untuk menganggap bahwa tulisan ini atau lukisan ini maksud saya adalah layak untuk dipajang di sebuah institusi, sebuah rumah seni yang bernama Galeri Nasional. Ya, jadi sekali lagi kita sudah tahu bahwa publik ini sudah terbiasa lah untuk mendengar orang mengekspresikan bagaimanapun Pak Jokowi digambarkan seperti apa. Tapi ketika kita berbicara tentang realitas politik demokratis yang tidak bisa kita bantah, jelas sekali bahwa publik itu welcome, ya, memberi ruang di benak para publik atau masyarakat rakyat wong cilik untuk hadirnya potret dan gambar realitas Jokowi yang luar biasa bagi mereka ya, seperti itu ya. Saya tidak mau masuk dalam konteks gambaran secara pribadi. Bagi saya, tugas saya sebagai buzzer NKRI adalah mencoba untuk membaca dan memberikan perspektif-perspektif yang walaupun bisa saja keliru, tapi saya coba untuk melihat dari sisi mana sebenarnya kita bisa melihat itu dan memberikan manfaat bagi kehidupan atau kemaslahatan bersama sebagai publik ya, sebagai rakyat di NKRI ini ya. Ini yang menjadi sebuah catatan saya. Nah, saya kira ini akan menjadi sebuah diskusi yang masih terbuka ke depan untuk kita masuki bersama. Tapi ada banyak hal-hal lain yang masih kita coba perhatikan, yaitu bagaimana mengawal jalannya pemerintahan Pak Prabowo dan juga Gibran agar supaya kebijakan-kebijakan itu sesuai dengan apa yang mereka janjikan
Dan tentu ya kita tahu bahwa realitas politik itu selalu bergaining position ya, bergaining something ya. Karena itu kita perlu juga melihat aktivitas pergerakan partai-partai yang lain, elit-elit yang lain dalam konteks hadir bersama di dalam lingkar kepemimpinan Pak Presiden Prabowo dan Gibran.